Warung Politik dan Hukum. Halo Sobat Dharma Pala, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, pada kali ini kita kedatangan narasumber yang kehormatan nih. Karena satu sisi sebagai anggota DPRD dan satu sisi sebagai Ketua Umum dari Dharma Pala Nusantara. Selamat datang Bro Kevin, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Nah, agak grogi wawancara DPRD. Kita wawancara pejabat istilahnya. Jadi gini Bro Kevin, mungkin beberapa masyarakat atau teman-teman Dharma Pala udah pada kenal sama Bro Kevin sendiri, Ketua Umum, dan baliho-nya udah banyak banget di mana-mana ditemukan, apalagi di wilayah Taman Sari, Jelambar. Sebelum kita masuk ke topik, pengen tahu alasan Bro Kevin, karena kita bahas lagi hari ini politik kebajikan, dimana kenapa sih Bro Kevin pengen masuk politik gitu. Di satu sisi kita tahu lah kalau teman-teman kita yang Tionghoa maunya dagang aja, buka toko gitu. Kenapa memilih untuk politik gitu loh? Coba Bro, silakan. Baik, terima kasih Sotiotu, Namo Buddhaya, Bro Vicky, dan para pemirsa Dharma Pala maupun para pemirsa lainnya. Tentu saya punya latar belakang dari sisi usia ketika masih remaja gitu ya, masih remaja kami tentu mengalami satu kondisi yang dari sisi lingkungan kita juga masih mengalami hal-hal diskriminatif terkait misalkan dengan surat kependudukan. Saat itu saya mengalami keluarga itu ada musibah di mana rumah kebakaran, lalu banyak surat-surat kita tuh nggak terselamatkan, termasuk masalah KTP, akte, kartu keluarga, dan lain sebagainya. Nah, di situ orang tua saya yang statusnya adalah pendatang dari luar pulau, ini sangat mengalami kesulitan untuk mengurus surat-surat yang selayaknya gitu ya. Ngurus KTP susah, ngurus akte lahir susah, ngurus kartu keluarga susah di masa itu ya, tahun 80-an ya. Jadi saya mengalami kondisi itu bertahun-tahun sampai usia remaja. Nah, di remaja pun bukan cuma kependudukan yang kita rasakan ya, betapa sulitnya gitu, tapi juga kondisi-kondisi yang kita lihat di luar itu belum idealis gitu. Nah, sampai tiba contoh misalkan kayak di kampus, saya kuliah di kampus, lalu secara sepihak pihak manajemen itu yayasan menaikkan biaya kuliah, lalu masyarakat mahasiswa yang saat itu merasa terganggu, merasa tidak adil karena kenaikan itu 100%. Tiba-tiba ya? Iya, ya, jadi dikasih aba-aba bahwa semester berikutnya akan naik biaya 100%. Nah, waktu itu orang itu cuma bisa menggerutu, mendumel ya, tapi cuman ngomong, nggak ada action gitu. Nah, saat itu status saya juga bukan siapa-siapa, saya sebagai mahasiswa biasa, tetapi melihat perubahan di depan mata, orang mayoritas itu cenderung cuman NATO, no action, talk only. Apa yang terjadi? Kalau kita hanya membiasakan diri menjadi karakter, melihat sesuatu yang nggak benar itu, lalu kita cuma berpangku tangan, seperti menyerah sama keadaan, ya, seolah-olah kita nggak punya power, seolah kita nggak punya kekuatan untuk merubah sesuatu. Nah, ini bergejolak dalam hati saya. Ini nggak benar, ini nggak adil gitu. Tapi yang saya lebih surprise kedua adalah mayoritas itu diam gitu loh. Mayoritas itu nerima gitu. Malah mereka yang merasa dirugikan? Iya, kita semua itu dirugikan. Tapi cuman ngomong aja gitu. Nah, itu yang membuat saya geram, yang buat saya greget gitu ya. Akhirnya saya mulai menggalang kekuatan untuk melakukan satu demonstrasi, kita protes. Nah, kita dengan cara beberapa dialog, dengan cara demonstrasi, dengan cara ya disitulah belajar politik gitu. Bahwa untuk menggalang kekuatan itu memang ada strateginya, ada jalannya, ada caranya gitu. Jadi bukan pakai emosi, menggebu-gebu lalu serampangan gitu. Nah, berkat upaya yang kita lakukan gitu, dan akhirnya membuahkan hasil. Dan saya di situ juga pada akhir ketika kita berhasil merubah itu, kebijakan yang tidak adil itu akhirnya dibatalkan, saya juga ada posisi terkejut gitu. Ternyata kita ini punya kekuatan ya, bisa robah sesuatu ya. Istilahnya people power ya? Betul. Nah, artinya dari yang kita awalnya merasa diri kita lemah, tak berdaya, tetapi kita ini bisa do something kalau kita mau action. Kalau kita cuek, kita masa bodoh, ya orang lain yang mengendalikan kita. Tetapi kalau kita mau bersikap, kita tahu ini dasar hati kita merasakan ini ketidakadilan,
maka jangan cuma diem gitu, tapi do something. Nah, sejak itu keyakinan ini mengakar dalam diri saya. Akhirnya banyak hal-hal yang memang kejadian-kejadian di luar diri kita yang kita lihat ini tidak adil gitu ya. Termasuk kan kasus Dharmapala sendiri berasal dari sebuah kasus yang cukup ikonik ya di Indonesia waktu itu, sebuah usaha Budabar. Nah, sama kita juga umat biasa, bukan siapa-siapa, bukan tokoh agama, bukan tokoh pemuda, bukan pejabat gitu ya. Tetapi melihat ketidakadilan itu terjadi semena-mena, dan sekali lagi muncul nih fenomenanya, mayoritas itu diam. Orang melihat ketidakadilan, semua merasakan ketidakadilan, tapi nggak ada yang berbuat sesuatu. Nah, inilah yang kegeraman yang terakumulasi, yang menurut saya tidak bisa diselesaikan oleh pengusaha, tidak bisa diselesaikan oleh seorang direktur. Kalau kita bermilih jalur berkarir ya, tapi ini bisa diselesaikan oleh seorang politisi. Orang yang memang dekat dengan kebijakan, orang yang dekat dengan pejabat, orang yang tahu alur bagaimana cara kebijakan itu dibuat, diputuskan. Sebuah usaha itu kan bisa berdiri karena ada izin, ada persetujuan, ada prosedur-prosedur yang dilangkahi. Nah, ini yang kalau kita tolak dari awal, tidak diberikan izin, yang pasti usaha-usaha diskriminatif seperti itu nggak akan ada. Jadi istilahnya birokrasinya memang, kalau dulu awalnya kita lihat Bro Kevin bisa masuk politik karena memang masa mudanya sulit ya, segala macam masalah surat menyurat. Memang seperti kita ketahui tahun 80-an tuh cukup diskriminatifnya tinggi banget ya. Ada waktu itu sempat bikin surat apa yang untuk jadi warga Indonesia, kalau orang Indonesia dari KBRI ya, kalau lahir di Indonesia tapi harus bikin surat warga Indonesia lagi. Betul. Nah, itu kan awal mulanya tuh sampai di kampus sepak terjangnya jadi aktivis istilahnya lah ya, jadi korlap tuh mungkin bilangnya sekarang. Nah, kalau bicara politik sendiri kan politik itu kan dikatakan kotor, beberapa orang mengatakan, tapi dikaitkan dengan tema hari ini, politik dan kebajikan. Kira-kira gimana? Apa yang sisi dengan politik dengan kebajikan itu bisa disatukan atau terpisah? Ya, memang selama ini masyarakat umum menilai bahwa politik itu jahat, politik itu licik, politik itu kotor, politik itu korup, ya, dan semua hal yang negatif itu melekat sama kata-kata politik. Nah, ini juga yang menyebabkan akhirnya masyarakat tuh banyak yang apatis, nggak peduli, masa bodoh, dan akhirnya orang tuh kepartisipasiannya sangat rendah. Nah, inilah yang sebenarnya bertolak belakang dengan apa yang saya pahami, bahwa setelah melalui proses-proses panjang di masa remaja, masa mahasiswa, lalu bekerja, justru saya sebaliknya melihat bahwa sebenarnya politik ini adalah alat untuk kita ini, vehicle, kendaraan untuk kita berbuat kebaikan. Bahwa dengan orang yang menduduki jabatan strategis, dia punya banyak kekuatan, kesempatan untuk melakukan kebaikan, dok. Dengan kebijakan, dengan anggaran, dengan keputusan. Yaitu orang terbantu ya. Banyak orang terbantu. Buktinya nanti saya bisa sampaikan apa yang kita lakukan selama kurang dari 2 tahun ini saya menjabat sebagai anggota DPRD. Saya memanfaatkan kesempatan terpilihnya ini untuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Nah, ini yang saya sebut dengan politik kebajikan. Nah, bisa nggak kita memasuki dunia politik dengan cara yang positif, dengan cara yang baik, sesuai dengan ajaran-ajaran Dharma, dan begitu mendudukinya pun juga dengan nilai-nilai Dharma. Nah, saya ingat betul ketika saya memutuskan, karena ada kegalauan ya. Ketika saya berkarir, saya sempat menjadi direktur di usia 28 tahun. Saya punya 3 perusahaan, tapi sekarang saya harus memilih bagaimana kalau mau terjun ke politik. Tentu harus ditinggalkan. Seperti ini, cabang jalan yang harus kita pisahkan kan. Benar. Nah, jadi akhirnya di tengah kegamangan itu, kegalauan itu, ya saya meminta petunjuk. Saya bawa dalam doa, saya ciamsi, saya tanya hal-hal yang sifatnya spiritual. Ya. Nah, saya mendapatkan jawaban. Jawaban itu berupa visual, di mana saya sering lihat itu di internet, saya ngeliat di kaos, saya ngeliat di busway, saya ngeliat di tempat-tempat itu. Kata-katanya begini: jika orang baik diam, maka orang jahat yang berkuasa. Merinding saya. Benar-benar filosofi yang kuat ya. Saya mendapatkan itu kalimat-kalimat itu kayaknya mozaik itu yang saya cari. Kalau orang baik diam, maka kamu itu menyerahkan kepada orang jahat untuk mengatur kamu. Lu rela nggak? Kalau kamu rela, kamu
berpangku tangan, ya lu jangan salahkan keadaan, lu aja cuek, lu aja masa bodoh, dan lu merasa nggak punya power untuk merubah itu. Itu yang saya sebut politik kebajikan. Istilahnya Maka orang baik itu harus bersatu. Orang baik itu harus bergabung, bersatu padu dalam satu barisan, rebut kekuasaan, mimpin yang baik, kelola yang baik. Tapi kalau kita apatis, kita cuek, kita masa bodoh, kita menyerahkan ke orang yang tidak kompeten, orang-orang yang dasarnya memang niatnya mau merampok, mau maling, ya jangan salahkan mereka. Karena kita memberikan mereka tempat. Nggak peduli soalnya. Iya. Nah, itu kan bicara tentang, maknanya nih dalam. Cukup merinding tadi dengarnya kalimatnya. Supaya tahu kalau kerja DPRD ngapain sih. Terus sehari itu 24 jam atau berapa jam kira-kira? Ya, kerja DPRD ngapain? Berbagai ya. Kita kan kalau bicara kurva normal itu dari yang rendah, lalu tinggi, lalu turun lagi ya. Nah, jadi tergantung nih. Kita menduduki posisi itu tujuannya untuk ngambil atau mau memberi. Oke. Ini karena filosofi dua ini nih jadi bertolak belakang. Kalau orang yang mendapat fasilitas pejabat pemerintah hanya untuk mengambil, bisa nggak? Bisa. Karena kita punya semua akses kok. Duduk aja ya. Kita punya semua akses, kita punya jaringan, kita punya kekuasaan, kita diamanatkan oleh undang-undang, kita mendapat fasilitas yang begitu mewah, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tujuannya untuk mengambil, maka ya fokus kita akan di sana. Ngambil duit proyek. Kita akan manfaatkan itu sebaik-baiknya untuk ngambil. Proyek istilahnya. Ya, sebaliknya. Atau yang kedua, kita memilih kesempatan itu untuk memberi. Ya, ini dua filosofi yang berbeda di posisi yang sama. Nah, saya sejak awal, karena kita bicara tentang politik kebajikan, ya kita memilih yang kedua. Bahwa di tengah posisi ini, kita harus lebih banyak memberi. Apa saja fungsi DPR? Secara umum ada 3. Yang pertama, mereka adalah pembuat undang-undang. Dalam hal ini adalah peraturan daerah. Ya, Perda. Kita bicara DPRD soalnya. Betul. Nah, kalau kita bicara DPRD provinsi itu tingkatnya Perda, peraturan daerah. Di mana setiap draft itu bisa disusulkan dari eksekutif maupun legislatif yang dibahas dalam ruang-ruang rapat DPRD, pada akhirnya melalui proses panjang diketok untuk disahkan. Dan yang mengesahkannya itu di gedung DPRD, bukan di gedungnya gubernur. Bukan. Nah, jadi dikatakan DPRD itu sebenarnya adalah pembuat peraturan daerah. Itu yang pertama. Jadi nanti kalau teman-teman merasakan dampak dari peraturan daerah tentang pajak rokok, tentang parkir, ya tentang apa lagi, misalkan ya orang asing, ya dan lain sebagainya, itu adalah kerja-kerja kita di ruang rapat itu. Gitu. Nah, itu yang pertama. Kuncinya kayak pelayan masyarakat ya. Iya, betul. Tapi kan kadang DPRD itu main aja-ajaan. Iya, itu nanti di dalam ada tarik-menarik lah kepentingan ada kayak gitu kelompok-kelompoknya kan. Nah, yang kedua juga jangan lupa fungsi DPRD adalah fungsi untuk menetapkan anggaran. Anggaran. Bayangkan kalau pemain bola itu eksekutif sebagai pemainnya, nah legislatif ini adalah orang-orang yang nanti akan menentukan besaran anggaran yang mereka ajukan. Contoh Bro Vicky misalkan sebagai eksekutif, saya mau mengajukan ruang studio ini nambah lampu, nambah jam, nambah kursi dan lain sebagainya. Ini eksekutif cuma bisa mengajukan. Yang menetapkan legislatif, DPRD. Maka mereka harus berkompromi dengan kita. Nah, inilah fungsi anggaran namanya. Proses panjang. Jadi pembangunan di DKI Jakarta seluruhnya itu harus melalui persetujuan DPRD. Nah, itulah yang disebut dengan politik anggaran. Nah, di sini tarik-menarik nih. Misalkan kemarin pemerintah menjanjikan, misalkan mau masang CCTV di tingkat RT RW. Wah, itu kan ngomongnya gampang. Ngomongnya susah. Gampang. Nah, yang kedua, lagi banyak nih kebakaran. Mau bikin namanya satu apar di setiap RT. Nah, sama teorinya gampang, prakteknya nggak gampang. Karena anggarannya dari mana, duitnya dari mana. Kalau janji kampanye kan gampang. Tapi ketika mempraktekannya, ketika Anda comot anggaran ini, berarti Anda harus mengurangi kantong yang lain dong. Kantong apa yang dikurangi? Jakarta udah begitu kompleks permasalahannya. Ya, jadi nah itu contoh-contoh. Jadi yang kedua itu politik anggaran. Nah, yang ketiga tentu fungsi DPRD adalah selain pembuat kebijakan, Perda, kemudian anggaran, yang ketiga itu adalah penyerap aspirasi masyarakat.
Nah, sebagai penyerap aspirasi masyarakat dan kita juga sekaligus adalah sebagai mitra sebagai semacam kayak pengawas lah. Pengawas jalannya pemerintahan kan kami lah sebagai wasit yang mengawasi eksekutif ini gitu. Oke. Itu fungsi utama DPRD. Nah, kalau DPRD sendiri kan dapat isu tuh berapa kali? Nggak tahu nih berapa enggaknya. Kalau kita terlalu lurus bisa disingkirkan. Jadi kita nggak boleh lurus-lurus amat. Itu gimana tanggapan Bro Kevin? Ya itu karena orang lurusnya masih sedikit. Berarti mesti banyak orang lurus ya? Harus lebih banyak orang lurus. Nah, sekarang kalau di luar negeri bisa. Di luar negeri? Iya. Di Indonesia? Ya itu. Ya balik kepada kita semua. Tadi kan pertanyaannya adalah apakah sudah banyak orang baik di dalam? Iya. Ini kan bicara air panas air dingin nih. Iya. Kalau kita lebih banyak di dalam, tentu yang sedikit itu yang mesti ngikutin kita kan. Oke. Nah kan sistem kan kayak begitu. Kayak kita ke Singapura ada sistemnya, tertib, berlalu lintas, ya nyebrang jalan, tidak boleh buang sampah sembarangan, jalan. Karena sistemnya jalan. Karena orang baiknya banyak. Iya. Nah, kalau di Hong Kong juga dulu pernah dikenal sebagai kota yang sangat korup. Tapi ketika ada satu masa gebrakannya itu menghadirkan sebuah kelompok elit penegak hukum yang mirip kayak KPK di Indonesia nih ya. Okay. Kalau Indonesia kan ini terlalu lebar. Iya. Ya harusnya mungkin prakteknya seperti Hong Kong dulu aja. 1-2 kota, Jakarta. fokus aja. Iya, nangkep nih pencuri-pencuri, nangkep ini para koruptor, dibersihin semuanya. Hong Kong itu juga butuh bertahun-tahun membenahi itu. Gimana kita baru 80 Betul. tahunan. Betul. Nah, ketika dia dibenahi, itu dibereskan, sekarang semua tertib. Rapi. Ya, Cina juga kita bicara 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Itu rampok di mana-mana, tukang tipu di mana-mana. Banyak. Iya, Anda pegang handphone di jalan itu bisa dirampok orang. Tapi sekarang coba lihat, Cina begitu tertib, begitu hebat, hukumnya berjalan. Nah itu. Jadi kebalikan pertanyaan tadi, kita juga jangan terlalu pesimis. Bisa nggak Indonesia lebih baik daripada Hong Kong? Saya rasa bisa aja. Tadi kuncinya lebih banyak orang baik di dalam. Oke. Itu yang disebut dengan politik kebajikan. Maka kita mesti sekarang menggugah orang-orang yang berpotensi, orang-orang yang punya visi yang sama, orang-orang yang punya kesadaran politik seperti ini. Kita dorong rame-rame masuk ke dalam dunia politik, perbaikin bangsa kita. Yes. Sama konsepnya kayak mahasiswa ya, demo juga nggak ada fungsi sebenarnya. Sekolah dulu pinter, masuk pemerintahan sekalian, ubah semuanya gitu. Nah, demo-demo mahasiswa itu memang tidak merubah langsung, Iya. tetapi mereka tuh menjadi pematik bagi yang namanya snowball effect. Oke. Ya, gerakan-gerakan itu kan memang biasanya tuh dari titik 1-2 titik yang memang bergerak, tapi konsisten, tapi membawa satu isu yang memang dirasakan masyarakat. Itu bisa menggulung besar, Makin besar. lama-lama menjadi suatu perubahan, satu kota bisa dihajar juga sama bola salju itu gitu loh. Ya. Ini menarik nih. Kalau kita lihat keseluruhan, memang politik kebajikan. Kalau ada orang banyak yang baik, negara ini bisa maju. Cuma butuh proses yang panjang karena negara kita usianya buat 80 sekian. Ya. Dari zaman Belanda pun terkenal negara kita korup pemerintahannya. Nah, DPRD sendiri, kalau kita lihat kan tadi kan sebagai penyambung lidah rakyat istilahnya, sebagai keluhan masyarakat segala macam. Berarti wajib dong turun ke lapangan. Wajib. Kalau Bro Kevin sendiri, bagaimana metode turun ke lapangannya? Iya, saya memanfaatkan jalur resmi maupun jalur tidak resmi. Jalur resminya itu kita punya 2 alat, namanya reses atau serap aspirasi yang dilakukan setiap 4 bulan sekali, atau kita adakan namanya sosper, sosialisasi peraturan daerah, itu setiap bulan sekali. Nah, ini adalah alat kelengkapan, alat fungsi dewan yang memang sering diberikan kepada dewan untuk bisa menjangkau masyarakat. Nah, ada lagi kami menciptakan, ini tadi baru pulang dari posko pengaduan kita, kami menyediakan kesempatan setiap hari Sabtu, ya di titik-titik tertentu, orang datang mengadu kepada kita. Ya, kita konsepnya mirip kayak kopi Joni Nyapang Hotma Paris. Oh, keluhan ya? Ya, kita menerima keluhan masyarakat, termasuk aduan hukum. Ya, saya membawa teman-teman dari tim hukum kita untuk bisa bantu menyelesaikan permasalahan, misalkan waris, tanah, ya. Berarti bicara tentang hukum ya? Ya, kita juga ada masalah hukum, walaupun itu sebenarnya bukan tugas DPR, tapi saya Memaksimalkan aja. mendengar Ya. permintaan dan permasalahan di masyarakat itu banyak terjadi. Banyak. Ya, urusan tanah, ya tumpang tindih dan lain sebagainya. Kemarin saya baru ketemu sama Kepala BPN Jakarta Barat. Jadi kita mencari solusi itu. Jadi kita menyediakan kanal-kanal bukan hanya offline turun ke masyarakat, ya kami lakukan itu secara rutin. Platform juga ya? Kami juga ada di platform, kami ada di WhatsApp, kami ada di WA dan lain sebagainya. Silakan nanti bisa
teman-teman yang punya aduan, ya khususnya di Jakarta, bisa mengadu ke kita. Permintaan seperti aduan seringkali itu masalah kursi roda, masalah rumah sakit BPJS yang kalau masuk aduannya sering ditelantarkan. Lalu teman-teman kita muslim yang ketika ada sanak saudara yang meninggal butuh tanah makam segera, agak sulit, sering dipersulit. Ya sering kali dikenakan biaya yang aneh-aneh. Nah, itu bisa juga mengadu kepada kami, kita akan bantu prosesnya. Karena saya lihat Bro Kevin kan kemarin masalah orang meninggal juga diurusi, air yang sempat mati diurusi juga. Betul, ya Pam Jaya sekarang nih. Itu sebenarnya di luar yang resmi ya? Itu di luar jalur resmi sebenarnya. Jadi ibaratnya turun ke lapangan langsung. Emang boleh kayak gitu? Ya kenapa nggak boleh? Ya tadi gunakan kekuasaan untuk melayani lebih banyak. Itulah politik kebajikan. Sehari kalau dikalkulasikan kerjanya berapa jam? Saya pernah cuman tidur 2-3 jam. 2-3 jam? 2-3 jam. Tapi sekarang normal udah 6 jaman. Udah mulai stabil ya? Ya, karena sekarang timnya udah kebentuk, SOP-nya udah ada, udah tahu tugas masing-masing. Secara resmi yang ajudan yang diberikan melalui DPRD itu cuma 4 orang. Tapi sekarang saya punya 10 orang, jadi ada 6 orang yang saya gaji khusus. Ya, itu yang nanti banyak menangani aduan-aduan masyarakat. Untuk kita follow up, ya saya nggak bisa kerja sendiri, saya juga mesti tim gitu ya. Itu anggaran dari pribadi atau dari pribadi? Pribadi. Selebihnya pribadi. Dari gaji dipotong-potong. Ya. Jadi anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta ini sekarang ini jumlahnya 106 orang, tapi harus melayani 11 juta warga masyarakat. Bayangin, kalau semua anggota dewan bekerja secara merata, kita bagi rata-rata, kira-kira satu orang itu bisa melayani 100.000 orang. Kebayang nggak kalau itu WA kita? Ya, gimana balasnya? Itu bayang nggak? Ini menarik nih, kita kulitin ya. Kalau kita ngobrol tuh sepanjang mati. Ini seru banget. Ternyata jadi tahu kita bahwa DPRD fungsinya apa, tugasnya apa, dan kerjanya itu ya dikatakan 24 jam ya. 24 jam juga. Kira-kira nanti 2029 mau maju lagi atau tidak? Ya kita lihat apakah apa yang kita kerjakan saat ini membawa dampak positif bagi masyarakat. Kalau memang masyarakat merasa ini dibutuhkan, ayo dorong orang-orang baik masuk ke dalam sistem lebih banyak. Harusnya jangan DPRD lagi, DPR, lebih luas skopnya kan? Saya rasa langkah ke depan ini kita nggak bisa nebak ya. Kita nggak bisa tahu apa yang bisa kita kerjakan, yang di depan mata kita aja. Kalau niat baik bisa berakhirnya baik gitu. Ya nggak kelihatan pun dorong bantu gitu. Biasanya logika kita lihat apa sih filosofinya. Nah, Bro Kevin, terima kasih banyak udah berbincang. Sebenarnya mau dibuka semuanya nih, luas. Gitu kan, biar masyarakat kan tahu, biar nggak apatis juga teman-teman yang Buddhis khususnya. Satu terakhir, pesan untuk generasi muda, khususnya umat Buddhis di tanah air, tentang politik kebajikan ini, apa? Silakan. Iya, Indonesia dengan segala sumber daya, potensi manusia, dan masa depan ke depan, butuh lebih banyak orang yang punya kepedulian. Ya, kita tidak bisa lagi bersembunyi, kita tidak bisa lagi berpangku tangan, kita tidak bisa lagi apatis, cuek. Tetapi yang kita butuhkan adalah orang-orang peduli, orang-orang berani, orang-orang yang mau menyumbangkan semua potensi dirinya untuk perbaikan sesuatu yang lebih besar daripada sekedar harta maupun dirinya maupun keluarganya. Kita memanggil orang-orang yang punya kepedulian itu untuk masuk ke politik, untuk menjalankan yang namanya politik kebajikan. Jadikan diri Anda sebagai teladan, menjadi orang-orang yang memberi dampak positif bagi bangsa kita. Ya, saya mengundang teman-teman untuk lebih terlibat aktif, baik di skupnya Dharmapala. Dharmapala adalah lembaga advokasi Buddhis di Indonesia yang tertarik di bidang keagamaan, gabung di Dharmapala. Yang tertarik di bidang kepolitik, ya kami tentu mengundang teman-teman lebih proaktif untuk bersama-sama lebih banyak orang baik masuk ke dalam sistem, lakukan perubahan dari dalam. Saya rasa demikian, Bro. Luar biasa. Jadi kuncinya intinya adalah dimana kalau kita mau mengabdi kepada negara ini, mau bikin kebaikan nggak memandang lu siapa, latar belakang apa, ras apa, sebenarnya semua bisa punya hak dan bicara nurani ya, istilahnya tadi politik kebajikan untuk kebaikan. Dan saya percaya bahwa masih banyak orang baik di negeri ini, ya dimana kalau kata Gus Dur, negara kita nggak kurang orang pintar, tapi kurang orang jujur. Ya, semoga di masa depannya ada generasi lainnya ya dimana jujur-jujur bisa membangun bangsa ini yang nantinya bisa maju. Mungkin ya kita udah nggak ada ya. Negara ini sudah maju. Terima kasih banyak Bro Kevin. Siap. Thank you banyak. Terima kasih. Ini sangat menginspirasi sekali. Sama-sama. Teman-teman semua, sampai berjumpa kembali di Warung Politik dan Hukum by Dharmapala Nusantara. Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, Bro. Namo Buddhaya. Warung Politik dan Hukum.